Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, para penuduh ijazah palsu juga para pendukungnya itu selain tidak memiliki bukti apapun terkait dengan tuduhan mereka kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo terkait dengan ijazahnya, itu mereka juga saya perhatikan tidak memiliki cara berpikir yang baik. Nalarnya tidak baik, logikanya pun tidak baik. Ini berkali-kali saya dapatkan dari statement mereka maupun dalil-dalil mereka dalam menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Hari-hari ini mereka kan paling getol untuk melakukan konferensi pers. Bahkan seperti yang sudah saya sebutkan di konten saya sebelumnya, hampir setiap hari mereka itu melakukan konferensi pers. Bahkan mungkin sehari pun bisa lebih dari sekali mereka melakukan konferensi pers. Namun ada salah satu yang selalu dipertahankan oleh mereka, yaitu dalil-dalil usang yang semestinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi karena mereka memang tidak memiliki bukti, mau tidak mau, apa yang selama ini sudah usang dan sudah banyak dibantah serta disanggah oleh berbagai pihak akan mereka pertahankan terus-menerus. Karena itulah satu-satunya harapan mereka. Salah satu asumsi mereka untuk mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu terletak pada foto di ijazah tersebut. Nah, ini nampaknya selalu diulang-ulang dan tidak ada kemajuan sama sekali. Baiklah, tanpa berlama-lama akan saya putarkan video berikut ini. Dari dugaan ijazah palsu yang saya lihat, saya amati nih ya, yang tadi pertanyaan Mas Ugroseno tadi. Yang pertama foto tadi udah katakan sama Robert tadi. Fotonya secara kasat mata berbeda dengan foto dengan wajah Pak Jokowi yang pernah saya temui pada bulan Februari 2015. Walaupun ada yang mengatakan senior saya bahwa itu foto yang dijazah dengan pada saat saya ketemu tahun 2015 itu kan pasti jelas berbeda, ya kan? Ya, saya menyayangkan kalau ada seorang senior di kepolisian juga menyatakan seperti itu. Gimana bisa berbeda? Ijazah SD saya, perhatikan. SMP, SMA sampai lulus akabri, kalau saya jejerin semua hampir sama dan saya bisa mengenali itu saya. Lucu ya pernyataan dari Ugroseno tadi. Baiklah, akan saya coba kupas apa yang diomongkan oleh Ugroseno tadi. Pertama, dia mengatakan bahwa foto di ijazah itu berbeda dengan Jokowi yang ditemuinya pada tahun 2015. Berkali-kali sudah dikatakan bahwa orang itu mengalami perubahan seiring dengan usianya. Apalagi untuk seorang Ugroseno yang bukan kawan lama Jokowi, bukan keluarga Jokowi, hanya pernah bertemu beberapa kali atau mungkin sekilas saja, yaitu di tahun 2015. Ketika dia melihat foto di ijazah Jokowi puluhan tahun silam, lalu dia mengatakan bahwa itu berbeda. Bahkan mungkin dia akan bilang bahwa itu orang yang berlainan. Nah, inilah kesesatan logika dari seorang Ugroseno. Dia bukan kawan lama Jokowi, bukan keluarga Jokowi, tapi dia bisa memberikan justifikasi bahwa orang yang ditemui di tahun 2015 itu berbeda dengan foto yang ada di ijazah, yaitu Jokowi. Ini sangat naif sekali ya pemikiran seperti itu. Yang kedua, justru dia melakukan generalisasi yang sebetulnya tidak perlu. Karena apa? Generalisasi itu adalah menarik kesimpulan umum dari sejumlah kecil pengalaman pribadi diri sendiri. Nah, ini sebuah kesesatan cara berpikir kedua bagi Ugroseno. Dia lantas tadi mencontohkan bahwa ijazah dia dari SD, SMP, SMA, bahkan di Akademi Kepolisian ketika dijejer, dia masih mengenalinya. Ini benar-benar logika dan nalar yang tidak bermutu menurut saya. Ya iyalah, dia pasti mengenali wong itu hak milik dia. Ijazah SD, ijazah SMP,
ijazah SMA, ijazah akademi kepolisian itu kan milik dia. Sudah dipegang dia saat ijazah-ijazah itu dikeluarkan. Saat dia lulus SD, ijazahnya diserahkan ke dia. Otomatis selama puluhan tahun dia sudah mengenali foto di ijazah itu, ada ijazah dia. Begitupun saat lulus SMP, ijazahnya diberikan ke dia. Dia otomatis sudah mengenali foto di ijazah tersebut selama puluhan tahun berikutnya. Demikian pula ketika dia lulus SMA, dia sangat mengenali persis foto di ijazah SMA tersebut. Dan itu disimpan dia puluhan tahun. Begitu selanjutnya saat dia lulus dari akademi kepolisian. Semua ijazah itu melekat dalam dirinya. Semua ijazah itu membersamai dirinya puluhan tahun. Ya jelas dia tidak pangkling. Dia sangat mengenali bahwa itu foto dia semua. Nah ini loh, logika seperti ini dia sepertinya tidak sadar. Coba foto di ijazah SD dia atau SMP dia diberikan pada saat ini kepada orang yang tidak pernah mengenal dia. Saya yakin orang tersebut tidak akan mengenali bahwa itu Ugroseno yang mantan Wakapolri. Nah, ini logika sederhana sebetulnya. Demikian pula foto di ijazah Jokowi. Itu yang sangat mengenali adalah pertama tentunya Jokowi itu sendiri. Yang kedua adalah teman-teman dari Jokowi, di mana saat foto itu atau ijazah itu beredar, teman-teman Jokowi dari Fakultas Kehutanan seangkatan itulah yang mengenal. Yang ketiga tentunya keluarga dari Jokowi itu sendiri. Ini logika yang sederhana seperti itu. Jadi jangan main generalisasi. Ketika kita bilang bahwa foto saya waktu SD, SMP, SMA saya jajarin, saya masih bisa mengenali. Ya iyalah mengenali, wong itu fotonya sendiri. Foto itu sudah melekat dengan dirinya sendiri, sudah dimiliki puluhan tahun dan selalu disimpan sendiri. Ya jelas mengenali. Tapi coba foto SD, SMP, SMA kasihkan saat ini ke orang yang tidak dikenal. Apa mereka masih bisa mengenali ya? Itu Ugroseno yang mantan Wakapolri. Tentunya belum tentu. Ini logika sederhana. Nampaknya generalisasi seperti ini selalu dipakai oleh para penuduh ijazah palsu dengan para pendukungnya. Tifa pun beberapa tahun yang lampau juga melakukan generalisasi. Di akun media sosialnya saat itu Tifa menyamakan bahwa tulisan di ijazah Jokowi fontnya itu berbeda dengan font di ijazah milik dia. Di mana saat itu dia membandingkan ijazah dokternya, kemudian dibandingkan dengan ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan yang memang fontnya berbeda. Font di Fakultas Kedokteran saat itu sangat artistik. Sedangkan font di Fakultas Kehutanan itu biasa-biasa saja. Demikian pula ijazah saya, fontnya pun biasa. Kita bertiga lain fakultas. Ya mungkin karena Fakultas Kedokteran memang memilih font yang artistik, sedangkan fakultas lain memilih font yang standar-standar aja. Harap diingat bahwa ijazah UGM pada zaman itu memang berbeda tiap fakultas. Jangankan tiap fakultas, kadangkala satu angkatan satu fakultas itu pun bisa berbeda ketika periode wisudanya berbeda. Nah, ini generalisasi yang sebenarnya tidak bermutu. Itu pun dilakukan oleh Tono Saksono yang saat ini diagung-agungkan sebagai saksi ahli mereka. Tono Saksono setahun yang lalu saat dia ikut menduga ijazah Jokowi palsu, dia pun melakukan generalisasi yang sama. Saat itu Tono Saksono membandingkan sistem penomoran di ijazahnya dengan sistem penomoran ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Seperti kita ketahui, Tono Saksono itu dari Fakultas Teknik UGM. Sistem penomoran di ijazah Tono Saksono sangat panjang sekali dengan disertai beberapa garis miring. Sedangkan sistem penomoran di Fakultas Kehutanan, dalam hal ini milik Jokowi, itu sangat sederhana tanpa ada garis miring, bahkan hanya terdiri dari 4 digit saja. Lalu Tono Saksono menggunakan itu untuk menduga bahwa ijazah Jokowi itu palsu saat itu. Padahal
ijazah saya sendiri yang notabene bukan dari Fakultas Teknik seperti Tono Saksono, bukan pula dari Fakultas Kehutanan seperti Jokowi. Sistem penomorannya pun sederhana, sama dengan Fakultas Kehutanan, yaitu 4 digit. Jadi inilah generalisasi yang dilakukan oleh para penduduk ijazah palsu berikut para pendukungnya. Generalisasi yang tidak perlu, generalisasi yang bodoh dan cacat logika. Itu loh. Jadi carilah bukti yang valid. Jangan hanya berkutat pada masalah generalisasi bahwa orang lain harus sama dengan dirinya. Kita bisa mengenali foto kita SD, SMP, SMA, lalu kita bilang bahwa oh, foto orang itu beda dengan fotonya saat ini. Tentu tidak bisa. Jauhi generalisasi, jauhi asumsi-asumsi, jauhi tafsir-tafsir liar. Carilah bukti yang valid. Kita tahu bahwa sampai saat ini para penduduk ijazah palsu itu sama sekali belum memiliki bukti apapun untuk menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Mereka hanya punya asumsi, punya tafsir liar, dan juga generalisasi. Itu. Mudah-mudahan video singkat saya kali ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa kita tidak bisa menuduh orang lain hanya berdasarkan apa yang kita miliki. Karena tentunya beda konteks, beda pengalaman, beda situasi, beda kondisi, dan bisa pula beda institusi. Demikian video singkat saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.